Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Kita semua mengerti dan memahami kata jual atau menjual, bahkan pernah melakukannya. Jual atau menjual artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dengan menjual berarti kita melepaskan hak kepemilikan atas barang atau benda tersebut. Dalam kitab Matius pasal 19 pada ayat yang ke-16 sampai pada ayat yang ke-26, Yesus juga menggunakan kata jual sebagai jawaban atas pertanyaan orang muda yang mendatangi Yesus untuk menanyakan tentang hidup yang kekal. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Inilah kata orang muda kaya ini kepada Yesus. Orang muda ini merasa telah melakukan semua perintah Tuhan menurut ketentuan hukum Taurat. Antara lain, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Tentu menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa harus menjual segala milik untuk memperoleh hidup yang kekal? Perikop dalam Matius pasal yang ke-19 pada ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26 ini adalah orang muda yang kaya, memiliki harta atau kekayaan yang besar. Dan Yesus memerintahkan agar ia menjual hartanya dan mengikut Yesus. Tetapi anak muda pergi dengan sedih meninggalkan Yesus karena hartanya banyak. Dari cerita ini kita melihat kekayaan ternyata bisa menjadi penghalang untuk mengikut Yesus. Kenapa? Karena yang pertama, kekayaan bisa merebut kasih dan perhatian kita kepada Tuhan. Dalam Matius 6 pada ayat yang ke-21 berkata, di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Itu yang pertama. Hal yang kedua, kita tidak dapat melayani Tuhan dengan baik jika kita mengandalkan dan bersandar pada kekayaan kita. Alkitab berkata dalam Matius 6 pada ayat yang ke-24, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Hal yang ketiga, kekayaan bersifat jasmani, sedangkan kerajaan Allah bersifat rohani. Dan pertentangan itu nampak dalam keinginan daging dan keinginan roh. Dalam Galatia 5 pada ayat yang ke-17 berkata, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Hal yang keempat, kekayaan atau cinta pada uang menjadi akar dari segala kejahatan. Kita bisa lihat dalam 1 Timotius 6 pada ayat yang ke-10. Tuhan Yesus sangat mengerti setiap pribadi kita, termasuk pribadi anak muda yang kaya ini yang sangat membanggakan dan mengandalkan hartanya di dunia ini. Sehingga Yesus meminta untuk menjual harta di dunia agar memperoleh harta di sorga. Yesus mau anak muda kaya ini melepaskan semua miliknya yang selama ini menghalangi dia untuk mengerti kerajaan sorga. Demikian juga bagi kita semua, hendaknya harus melepaskan semua apapun yang kita miliki atau yang menjadi pusat kehidupan kita saat ini, yang menghalangi kita untuk hidup dalam kerajaan sorga. Sebagaimana murid-murid Yesus meninggalkan atau melepaskan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Secara harafiah, harta atau kekayaan adalah segala benda yang mempunyai nilai yang tinggi atau berharga, seperti rumah, mobil, perusahaan, uang, dan sebagainya. Menurut seorang psikologi, Yuli Gloria, harta terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, harta rohani. Itu berbicara hubungan antara kita dengan Tuhan.
Yang kedua, harta relasi, hubungan dengan sesama. Yang ketiga, harta jiwani, pengetahuan, bakat, keahlian, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, harta jasmani, makan, minum, pakai, dan kesehatan. Yang kelima, harta keluarga, artinya hubungan dengan keluarga, perhatian, dan sebagainya. Yang keenam, harta duniawi, kebutuhan material seperti uang dan aset-aset material lainnya. Yang paling utama dari keenam harta tersebut adalah harta rohani, yaitu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Namun demikian, Tuhan juga mau agar harta rohani maupun harta-harta lainnya yang kita miliki mempunyai dampak kepada orang lain. Dengan kasih kita bisa berbagi dengan orang lain. Alkitab pun berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah bagian harta duniawi. Maka dari itu tidak salah juga memiliki harta duniawi, asal jangan terikat dari harta tersebut. Dalam Lukas 14 pada ayat yang ke-33 berkata, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Tidak melepaskan diri artinya jangan terikat dengan harta kita. Jadi baik pengetahuan, keahlian, kesehatan, dan harta duniawi bisa kita miliki untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, asal jangan terikat olehnya. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, melalui renungan ini kita diajarkan untuk tidak terikat mengumpulkan harta duniawi yang bisa habis oleh ngengat dan rayap. Alkitab berkata Matius 6 pada ayat yang ke-33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan fokus pada harta, karena harta bisa menghalangi kita mengikut Yesus. Tapi fokus pada Yesus, karena yang punya harta adalah Yesus. Salam sehat rohani dan jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.